saya Arifin Junaidi. Gus Dur memanggil saya Arjuna. Nah, saya pertama kali ketemu Gus Dur itu di akhir 1982, setelah pemilu 1982 di satu acara di Jogja. Saat itu saya wartawan yang sedang meliput kegiatan tersebut. Nah, Gus Dur itu kalau sebelum tampil menjadi pembicara dan kemudian setelahnya, Gus Dur duduknya bersama-sama dengan teman-teman wartawan, dan nampaknya Gus Dur cocok klop dengan saya karena saya bisa mengimbangi guyonan-guyonan Gus Dur. Kemudian Gus Dur bertanya kepada saya, sampean wartawan di mana gitu. Kemudian saya sebutkan, beliau katakan, di situ apa cukup untuk hidup gitu gajinya. Nah, saya katakan ya cukup-cukupan lah Gus gitu. Ya diangkat sebagai salah satu asisten Ketua Umum PBNU, dan tugas saya adalah di komputer itu. Nah, kemudian saya tentu kemudian mengoperasikan komputer itu, tetapi yang namanya komputer itu kan cuma alat untuk mengolah data. Nah, datanya itu nggak ada di PBNU itu, sehingga tidak ada yang bisa dikerjakan untuk mengolah data itu. Namanya asisten, apa saja harus dilakukan ya. Membuatkan minum Gus Dur, membelikan makanan kalau siang itu juga suatu yang wajar-wajar saja ketika itu. Atau kemudian membeli perangko, memfotokopikan ke toko fotokopi, menguruskan visa segala macam. Jadi namanya asisten itu bahasa Indonesianya pembantu. Jadi sekarang aja pembantu rumah tangga disebutnya kan asisten rumah tangga. Ya, saya seperti itu kira-kira semua harus dikerjakan. Saya merangkap 3 jabatan. Asisten, kemudian kepala sekretariat, dan wakil sekjen PBNU. Saya merasa sangat beruntung memperoleh kesempatan diminta untuk mendampingi Gus Dur, dan Gus Dur selain saya memang pernah mempunyai asisten-asisten yang lain, tapi umumnya tidak bertahan lama. Saya bertahan lama mungkin karena Gus Dur memang membutuhkan orang seperti saya, yang kalau dimarahi itu kemudian tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak mutung. Nah, kemarahan kepada saya anggap sebagai hal yang biasa saja, karena sebenarnya ketika marah kepada saya itu Gus Dur marah kepada orang lain. Nah, kemarahan kepada orang lain itu kemudian disalurkan ke saya, sehingga ketika ketemu orang yang bersangkutan yang dimarahi itu sudah tidak marah lagi. Nah, ini kan termasuk salah satu dari tetap menjaga martabat Gus Dur gitu sebagai pimpinan yang besar gitu. Kalau misalnya Gus Durnya itu marah kepada seseorang kemudian dimarahi langsung, itu saya kira akan menurunkan martabat Gus Dur. Seperti pada waktu jadi presiden, kalau marah pada menterinya itu yang dimarahi saya.